Gunakanlah BPJS selagi kalian memang memilikinya. Persiapan transplantasi part 3, part 1 dan part 2 bisa kamu lihat di description box. Aku akan cantumkan linknya. Hari ini kita melakukan konsul-konsul yang memang diwajibkan sebelum melaksanakan transplantasi. Nomor 1 adalah konsul kardiolog. Untuk kali ini kita ketemu dengan Dokter Ika dari RSCM dan seperti namanya kita pikir ini perempuan ya, ternyata pas ketemu itu laki-laki. Nah, banyak sekali pasien yang tiba-tiba kaget gitu ya, pas ke dalam dia expect-nya perempuan ternyata itu laki-laki. Ini kita tidak memilih secara spesifik mau dengan Dokter Ika, tapi memang penjadwalan itu diperbolehkan memilih siapa saja dokter kardiologi yang mau kita datangkan untuk kepentingan transplant ini. Biasanya nih kalau aku datang ke RSCM tuh dakdikduk ya, karena semua pertanyaanku hanya dijawab dengan padat dan singkat dengan kata-kata ya, tidak, nanti, dan begitu saja. Tapi ketemu dengan Dokter Ika ini benar-benar menjadi hiburan tersendiri karena beliau itu sungguh suka bercanda dan juga tentunya informatif sehingga kita mengetahui apa kondisi jantung melalui EKG dan Eko yang dilakukan oleh Dokter Ika pada saat itu. Untuk kardiolog ini memang kita harus menyelesaikan radiologi toraks dulu sebelumnya. Dari hasil Dokter Ika memang ada catatan-catatan khusus untuk suami aku ya. Untuk EKG itu masih normal untuk suami aku ya, alhamdulillah tidak ada abnormality di situ. Ada sedikit penebalan dan kata Dokter Ika itu biasanya memang terjadi apabila terjadi undetection dari hypertension yang sudah cukup lama. Memang suami aku tuh sebenarnya dia sudah tahu hipertensi sejak usianya mungkin 20-an ya. Karena waktu aku pertama kali kenal dia pun dia sudah pernah ngecek ke dokter pada saat itu karena sakit kepala berkepanjangan dan ternyata tensinya itu sangat tinggi di 190 pada saat itu dan tidak pernah meminum obat apapun. Ada cairan yang di sekitar jantungnya itu dan itu diakibatkan kekurangan protein. Jadi, suami aku diminta untuk lebih banyak intake proteinnya dan yang memang selama ini itu sangat dibatasi intake proteinnya. Progres dari polycystic kidney disease-nya itu sangat rapid atau agresif gitu. Dalam waktu 2,5 tahun itu rapid sekali penurunan fungsi ginjalnya. Setelah hasil dari dokter kardiolog itu dinyatakan bahwa oke aja kita bisa proceed to dokter pulmonologi atau dokter paru yang dischedulekan ke dokter Seva. Jadi kita mengikuti arahan dari Mbak Okta RSCM yang memang membantu kita selama proses menuju ke transplantasi ginjal ini. Tidak banyak catatan dari paru karena alhamdulillah paru-parunya bagus sekali dan tidak ada cairan yang merendam paru-paru juga. Saat kita di hemodialisa banyak sekali pasien hemodialisa itu yang cerita bahwa paru-parunya sudah banyak yang terendam dan rata-rata mereka mengetahui mereka di kidney failure stage 5 itu karena problemnya sudah mencapai ke paru-parunya. Dan suami aku tidak merokok ya, selama seumur hidupnya dia tidak pernah merokok. Itu catatan juga untuk kondisi paru-paru dari suami aku. Berikutnya adalah konsul THT. Di konsul THT ini termasuk yang cepat ya, singkat dan padat. Diperiksa telinga, lubang hidung, kemudian tenggorokan dan semuanya dinyatakan baik-baik saja. Lalu kita masuk ke konsul gigi. Di konsul gigi ini diperiksa gigi kamu kalau misalkan ada lubang gitu ya atau ada gigi-gigi yang ada infeksinya itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita mau perawatan akar gigi itu akan takes time. Jadi yang dilakukan akan mencabut gigi kamu supaya tidak ada infeksi. Jadi guna daripada konsul ini semua adalah untuk mengobati kondisi-kondisi infeksi yang mungkin saja ada pada saat sebelum transplantasi. Selesai dari transplantasi ginjal kita akan meminum obat yang namanya imunosupresan yang pasti akan membuat badan kita itu sangat-sangat rentan terhadap virus dan bakteri sehingga kita tidak punya kemampuan untuk menangani infeksi dari dalam. Jadi imunitas kita tuh ditekan supaya tidak menolak ginjal yang baru. Semua infeksi, peradangan, misalkan kamu sakit tenggorokan dan ada peradangan itu amandelnya harus diangkat dulu. Sama seperti kalau kamu ada gigi yang berlubang gitu ya, giginya harus diangkat dulu. Itu adalah persiapan yang kita juga baru tahu nih pada saat kita ngecek dan syukurnya suami aku tuh giginya semua kondisinya bagus, hanya diminta catatan untuk scaling sebelum kita masuk ke rawat inap.
Jadi bersyukur ya kalau kita nggak ngerokok gitu, giginya tuh rata-rata masih oke banget dan masih prima gitu ya. Paling kuning-kuning karena uriumnya tuh udah sangat tinggi. Suami aku semenjak uriumnya tuh mencapai angka 200, bayangkan itu mulut, gigi dan mulutnya itu sudah banyak sekali ya kondisi-kondisi yang di luar dari normal. Lalu kita lanjutkan ke gastrokopi. Di gastrokopi ini kita dengan dokter juga dari RSCM, dan untuk gastrokopi ini kita tidak melakukan di hari yang sama. Jadi konsul dulu dengan dokternya lalu dilakukan tindakannya di esok harinya. Gastrokopi itu 6 jam sebelumnya harus puasa makan dan 2 jam sebelumnya itu harus puasa minum. Jadi penjadwalan kita dilakukan di hari setelahnya. Untuk proses gastrokopi ini sebenarnya cukup cepat ya, hanya 15 sampai 20 menit. Ada GERD ya untuk suami aku dan juga ada sedikit luka-luka di lambung. Dia diwajibkan untuk minum obat rutin selama sampai menuju ruangan operasi renal transplant nanti. Gastrokopi ini dengan anestesi ya kalau suami aku, jadi saya dimasukkan kamera melalui mulut ya, kemudian nanti diambil sampel sedikit, biusnya benar-benar bius total, jadi dia tidak merasakan apa-apa. 20 menit prosedur. Pada saat aku masuk tuh lagi sedang mau dibangunkan, tapi suami aku belum mau bangun gitu. Pasiennya diperbolehkan tidur kurang lebih 30 sampai 1 jam setelah gastroskopi. Tapi kalau misalkan pasiennya ada yang langsung bangun, ya itu diperbolehkan langsung pulang. Untuk dokter Hasan di rumah sakit RSCM tuh on time-nya luar biasa, aku suka sekali dan cocok dengan on time-annya kita juga. Aku lakukan semuanya itu di satu hari yang sama. Jadi pada hari itu kita ketemu 4 dokter. Untuk biaya dokter-dokter ini aku akan buatkan nanti ya, aku bikin videonya khusus biaya-biaya apa aja yang menyangkut kalau kamu mau menggunakan semi BPJS. Sudah selesai semua di hari yang sama and I'm very happy for that. Screening proses dari renal transplant ini sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 hari saja dengan pembayaran biaya pribadi. Selanjutnya kita lakukan konsul dengan dokter di bagian transplant kanigara, dan ini penjadwalannya langsung masuk ke BPJS. Jadi hari itu kita konsul tidak bayar apapun karena memang kita menggunakan BPJS, dan prosesnya itu sangat mudah asalkan kamu sudah mengurus surat pengantar rujukan dari BPJS Vaskes 1 dan Vaskes lanjutannya. Hanya sat-sat gampang, nggak ada yang ribet ya. Jadi gunakanlah BPJS selagi kalian memang memilikinya. Aku tadi sudah double confirmation dengan Mbak Okta yang ada di RSCM. Aku tanyakan ke dia kalau menggunakan BPJS dari awal sampai terakhir itu bisa nggak Mbak? Sangat bisa sekali, dan ada kok pasien-pasien yang melakukannya itu dengan full BPJS. Bahkan di RSCM itu schedule udah penuh dari bulan ini itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu full ada transplant ginjal. Untuk pasien BPJS-nya 2 kali dalam 1 minggu. Bisa dilakukan 0 biaya kalau kamu menggunakan BPJS. Kuncinya adalah kamu harus pintar-pintar menyusun strategi waktu, karena layanan BPJS itu hanya berlaku 1 layanan per hari. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang kayaknya takut nih aku mau transplant karena biayanya pasti gede banget ya, itu sangat bisa ditekan dengan menggunakan BPJS. Waktu aku hemodialisa di Mayapada pun aku menggunakan BPJS. Mau yang BPJS dan tidak BPJS tuh layanannya sama, sangat bagus dan proper. Resiko-resiko dari transplantasi ginjal itu sudah pernah aku bahas di video aku yang lainnya, bisa kalian cek di sana. Treatment transplantasi ini bukanlah sebuah treatment kesembuhan. Istilahnya pilihan. Kalau kamu sudah gagal ginjal, antara kamu attached to hemodialisa machine atau kamu punya ginjal yang baru. Tapi banyak juga yang memilih untuk tetap hemodialisa. Bahkan waktu aku menemani suami aku untuk hemodialisa itu banyak yang sudah 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi ibaratnya udah ada ibu RT-nya, Pak RT-nya gitu ya di sana, mereka-mereka yang sudah melakukan hemodialisa bertahun-tahun lamanya. Ya, aku akan bikin satu video yang khusus mengenai hal ini. Apakah betul kita tidak bisa mereverse kondisi gagal ginjal kita? Apabila kita sudah divonis gagal ginjal kronis, maka kita selamanya harus hemodialisa, atau apakah transplant adalah jalan satu-satunya? Buat suami aku itu yang tidak pernah kena meja operasi sama sekali sebelumnya, it's a very big thing for all of us, dan kita tahu betapa besarnya
operasi yang akan dilakukan suami aku, dan kita juga udah discuss with all of the children as well. Aku tidak mau sampai melupakan step-step yang penting ini. Kekuatan kita untuk menerima kondisi kita dan mencari solusi terhadap kondisi kita itu adalah suatu power yang sangat besar, dan itu kebanggaan aku dengan suami aku yang dari awal udah aku maunya transplant gitu ya. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat dia, bahwa transplant ini memang adalah jalan yang sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan keinginannya, sehingga hasilnya pun luar biasa buat kita. Buat kalian yang mau cerita mengenai transplant dan lain sebagainya, mengenai yang berhubungan dengan gagal ginjal, hipertensi, diabetes, please do tulis di kolom komen. Aku akan bacakan satu persatu apabila kalian menulisnya. Terima kasih banyak. Please subscribe dan share kepada orang-orang yang bisa relate dengan cerita ini, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Namaku Visi. Bye.